jadi di pertemuan pertama ya di dasar pemrograman ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman PHP ya, yang merupakan bahasa pemrograman yang berbasis web atau namanya sering singkat dengan web programming. Karena kita menggunakan bahasa pemrogramannya PHP, maka di sini saya masukkan web programming PHP. Karena selain PHP kan ada ASP gitu kan, ya, ada yang lain untuk pembuatan web programming. Nah, tujuan dari pembelajaran yang pertama ini adalah pertama pengenalan PHP tentunya ya. Jadi bagaimana kita mengenalkan PHP nanti, kemudian mengetahui struktur dasar pemrograman PHP, memahami struktur dasar sintaks PHP, format perintah, komentar, variabel maupun array. Nah, sebenarnya di pertemuan pertama ini cukup banyak sebenarnya yang harus dijelaskan ya. Tapi nanti mungkin kita sampai di belum keseluruhan. Nah, sekarang PHP. Saya pernah tanya tadi, PHP itu singkatan dari apa? Gitu kan? Jadi PHP itu ini sebenarnya masih banyak yang salah kaprah gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak tingkat Anda itu yang skripsi itu bahkan terkadang ditanya apa singkatan PHP, dia jawabnya Hypertext Preprocessor. Oh itu HP, kalau PHP P-nya apa? Apa Pak ya? Ada yang menjawab personal homepage. Ya, memang PHP itu di awalnya adalah bahasa program yang dipakai untuk mengembangkan website atau homepage ya, personal. Makanya dulu PHP singkatannya adalah personal homepage. Tapi dengan perkembangannya PHP itu meluas fungsinya, kegunaannya bisa untuk segala macam kebutuhan industri ya, bahkan untuk sistem-sistem besar itu banyak menggunakan PHP. Kemudahannya karena ditunjang dengan adanya internet yang bisa langsung bisa terkoneksi dengan klien yang berada di tempat jauh dimanapun beradanya gitu ya, yang penting ada online. Jadi sebenarnya Anda lihat kutip duanya adalah dari PHP. Jadi PHP itu sekarang dari PHP Hypertext Preprocessor. Ini dikatakan PHP itu merupakan singkatan yang rekursif karena di dalam PHP ada PHP gitu kan. Jadi P yang pertama ialah PHP, kemudian HP-nya adalah Hypertext Preprocessor. Jadi dari sini jangan sampai salah nanti ya, kalau ditanya singkatan dari PHP apa, jangan personal homepage lagi, tapi adalah PHP Hypertext Preprocessor. Nah, kadang-kadang ada juga yang nyebutin preprocessor ini, ada yang beli betul Hypertext Processor, ada yang Hypertext Professor. Ya, nah ini. Nah, PHP merupakan pemrograman imperatif dan object oriented. Nah, maka dikatakan di sini hybrid programming. Ya, sebenarnya ini mengenai tipe pemrograman ya imperatif gitu ya. Kemudian predecessor artinya pendahulunya sebelum adanya PHP itu adalah C sama Perl. Jadi artinya bisa dikatakan PHP itu merupakan kelanjutan dari C maupun Perl. Jadi sebelum ada PHP itu C sama Perl. Nah, PHP juga merupakan bahasa script yang lintas platform. Artinya dengan bahasa pemrograman PHP itu bisa dikenal di berbagai platform yang berbeda-beda. Bisa Linux, bisa Windows gitu ya. Bisa apalagi Android gitu. Makanya dikatakan lintas platform. Ya. Nah, kemudian pada saat nanti kalian mengetikkan program coding PHP, itu jangan lupa memberi ekstensinya adalah .php. Itu merupakan ciri bahwa bahasa program yang kita sedang ketik codingnya itu adalah dalam bahasa program PHP. Nah, bagaimana struktur dasar programnya? Ya, jadi bahasa program apapun dia punya struktur, ya, punya struktur, punya format, punya ya layout sendiri-sendiri gitu ya. Nah, untuk struktur program PHP itu sangat simple karena PHP itu merupakan bahasa script ya. Jadi kalau yang namanya script itu dia bisa berada di mana saja. Script itu sifatnya adalah menyisip, ya, bisa menyisip di
baris-baris program yang lain. Nah, jadi cukup simpel, cukup dengan 3 baris ini sudah menandakan bahwa program yang coding yang kita ketik adalah bahasa program PHP. Ya, jadi yang harus ada adalah baris 1 sama baris 3 yang menandakan itu sebagai struktur yang utamanya, lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Di dalamnya adalah perintah-perintah dengan menggunakan bahasa atau sintak PHP. Ya. Nah, ini dengan reserve word PHP itu berada di antara baris 1 dan baris 3. Jadi, baris 2 itu bisa berkembangnya bisa banyak gitu ya. Jadi, yang namanya program itu kan bisa terdiri dari banyak baris. Ini adalah contoh program PHP yang paling sederhana, yang terdiri cuma 1 baris perintah di baris 2, yaitu print hello world. Jadi, ini adalah program PHP yang mencetak kata hello world. Yang ini kalau di running nanti akan muncul di browser tulisan hello world. Ya. Nih. Ya, jadi cukup simpel ya. Saat ini juga kamu harus sudah luar kepala bahwa ini struktur program PHP. Lebih kecil tanda tanya PHP, bla bla bla, tanda tanya lebih besar. Di dalamnya adalah sintak-sintak PHP yang nanti kita akan pelajari yang berikutnya. Ya, meliputi perintah input, proses output itu berada di dalamnya, ya, di antara baris 1 dan baris 3. Oke, paham? Di pasat inian diperhatikan benar, ini adalah strukturnya, jangan sampai lupa. Ya. Cuman ngapalin baris 1 sama baris 3 nggak susah ya. Nah, ini karena mulai begitu Anda diminta untuk membuat coding, tulis coding dengan bahasa program PHP, baris 1, baris 3 harus sudah ada. Makanya kadang-kadang kalau saya nulisnya baris 1, langsung tap, baris 3. Di tengahnya baru kita ngoding. Nah, biar nggak kelupaan, kadang-kadang baris 3 kelupaan. Akhirnya apa? Error semua nanti. Ya, itu biar nggak kelupaan. Oke, itu strukturnya. Nah, cara menjalankan program tadi sudah sedikit saya jelaskan, menjalankan program ya. Jadi bisa melalui server ya, yang tadi kita harus menyimpan di file directory htdoc yang tadi. Jadi artinya program itu kita simpan di server ya, artinya menjalankannya melalui server. Kelebihannya menjalankan melalui server artinya kita bisa berada di mana saja, yang penting kita tahu alamat servernya. Kemudian menjalankannya melalui browser, pakai yang tadi perintahnya localhost / nama program, atau melalui command prompt. Ini yang masih versi interaktifnya. Misalkan sampai terjadi ternyata browsernya error semua gitu ya, sedangkan kita pengen melihat seperti apa sih running program PHP. Nah, maka kita bisa melalui command prompt. Ya. Nah, kalau kita menjalankan program PHP melalui command prompt, itu kita menyimpan program PHP-nya bisa di directory mana saja, nggak apa-apa. Berbeda dengan server tadi, yang namanya server harus alamatnya harus jelas, yaitu di htdoc tadi. Tetapi kalau yang melalui command prompt, bisa di mana saja, terus menjalankan melalui command prompt dengan perintah PHP spasi nama programnya. Ya. Nih, jadi ada 2 cara, melalui server dan juga bisa melalui command prompt. Nah, langsung saat ini pertama perintah yang akan kita kenalkan adalah perintah output. Jadi kita belajar program itu paling mudah biar langsung bisa melihat itu adalah kalau kita sudah mengenal perintah output. Nah, perintah output di sini akan kita kenalkan adalah perintah print. Ya. Perintah print. Jadi untuk print, ini ada 2 bentuk perintah, bisa diikuti dengan tanda kurung, bisa tanpa kurung. Tetapi yang mau di print, kalau memang dia itu konstanta, ya, dia harus berada di dalam tanda kutip dan diakhiri dengan titik koma. Ya, jadi titik koma ini Anda tidak boleh lupa. Ini menandakan akhir dari perintah. Ya. Jadi setiap baris perintah harus diakhiri dengan perintah titik koma. 1 perintah, titik koma, 1 perintah, titik koma, 1 perintah, titik koma.
Sebenarnya bisa banyak, artinya setelah titik koma ini bisa print lagi di sebelah kanannya, nggak apa-apa. Artinya ada dua perintah, tetapi kalau Anda tulis langsung mendatar atau horizontal, itu yang penting Anda pisahkan dengan titik koma. Ya. Tapi itu nanti menyulitkan kalau kita mempelajari sebuah program. Kalau printnya itu ke kanan semua, itu menyulitkan pada saat kita memahami sebuah program. Oke, paham? Yang pertama tadi struktur program PHP lebih kecil, tanda tanya, PHP, bla bla bla, tanda tanya lebih besar. Di dalamnya adalah perintah PHP yang harus kita masukkan. Contohnya di sini adalah print. Tadi dicontohkan print hello world. Nah, ini berarti berada di baris kedua dalam sintak tadi ya, dalam struktur tadi ya. Paham? Perintah print pertama. Jadi kalau belajar bahasa program, ini perintah paling utama, nggak boleh lupa. Ya, karena setiap membuat program pasti kamu butuh print. Karena untuk menampilkan hasil ke layar. Nah, langsung dapat latihan. Nah, latihannya nanti saja. Kita lanjut dulu. Oh, sudah, terima kasih. Ya.